Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramadhani dari jurusan D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2 dari mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM pada Toko Zal Impres 1 Pasaraya Padang. Nah, tugas ini Penyusunan ini dilakukan untuk memenuhi UTS pada mata kuliah ini. Selanjutnya, bab 1. Nah, di dalam bab 1 ini ada latar belakang masalah. Nah, setiap perusahaan, baik skala besar maupun skala kecil, pasti memerlukan sebuah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini sangat membantu dalam mengontrol kegiatan perusahaan tersebut. Fungsi laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi baik ataupun buruk. Nah, jika laporan keuangan tidak dikelola dengan benar, maka akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh manajemen nantinya. Nah, di sini dalam masalah toko Zal tersebut, pihak toko hanya melakukan pencatatan terhadap transaksi penjualan. Bukti transaksi berupa nota penjualan sudah tersedia, namun akan dibuatkan apabila ada pembeli yang meminta. Jika tidak ada, maka pihak tidak akan membuatkannya. Sedangkan untuk transaksi pembelian, pihak toko tidak melakukan pencatatan setiap transaksinya. Kegiatan operasional seperti beban gaji, beban angkut, serta beban listrik juga tidak dicatat. Tetapi pihak toko menyimpan bukti pembayaran dan hanya mencatat pendapatan setiap harinya, serta utang piutang. Dengan membuat laporan keuangan, maka bisa membantu entitas untuk melihat data keuangannya dengan benar, sehingga output yang dihasilkan oleh sistem yang dibuat dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat topik yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM pada Toko Zal Impres 1 Pasaraya Padang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, jadi rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada Toko Zal Impres 1 Pasaraya Padang. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan akuntansi pokok dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada Toko Zal Impres 1 Pasaraya Padang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan serta pengaplikasiannya terhadap mata kuliah yang dihadapinya. Dan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Diploma 3 Akuntansi di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, yang B, bagi Toko Zal, yaitu memberikan masukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Dengan adanya laporan keuangan, maka toko tersebut dapat mengetahui posisi keuangan berupa laba rugi dan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya, bagi pembaca, yaitu menambah ilmu pengetahuan dalam membuat laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dan menjadikan referensi untuk para peneliti selanjutnya. Selanjutnya, bab 2, di bab 2 ini yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada definisi entitas mikro, kecil, dan menengah. Jadi,
EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang disusun dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2016. Pelaporan keuangan entitas sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Nah, untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan, maka kehadiran SAK UMKM diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangannya. Hal ini agar UMKM lebih mudah memperoleh akses pembiayaan dari industri perbankan dan lembaga lainnya. Yang kedua, ada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, aset ini yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Sedangkan liabilitas, kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa yang masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas ini yaitu hak residual atau aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Selanjutnya ada saldo normal akun. Dalam akuntansi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan atas dasar double entry, di mana salah satu dari dua akun tersebut akan dicatat di sebelah debit dan akun satunya lagi dicatat sebelah kredit. Contohnya, pada aset, jika dia bertambah, itu letaknya di debit, sedangkan berkurang itu letaknya di kredit. Maka saldo normal dari aset ini nantinya adalah debit. Selanjutnya yang keempat itu ada akun, di mana akun itu ada akun real dan akun nominal. Nah, akun real ini yaitu akun-akun yang ada di neraca, seperti akun aktiva, hutang, dan modal. Akun real ini diakumulasikan dari waktu ke waktu, dan dapat digunakan tidak hanya pada satu periode akuntansi saja. Nah, yang kedua itu akun nominal. Akun nominal ini berasal dari akun laba rugi, yaitu ada beban dan pendapatan. Selanjutnya, siklus akuntansi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi transaksi, yaitu melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua, setelah diidentifikasi, selanjutnya kita akan menganalisis transaksi tersebut. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit atau di kredit. Yang ketiga, ada pencatatan transaksi ke dalam jurnal, yaitu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum ini kita gunakan untuk menampung transaksi penjualan, pembelian, penerimaan, pengeluaran kas, penyusutan aset, dan transaksi lainnya. Sedangkan jurnal khusus ini, jumlah transaksinya yang banyak, maka perusahaan menggunakan jurnal khusus untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan. Nah, jurnal khusus ini terbagi lagi menjadi 4, ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal penerimaan kas, serta jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya ada posting ke buku besar. Nah, buku besar merupakan kumpulan akun yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Jadi kita terlihat mudah untuk memperhatikan akun-akun apa saja dan melihat bagaimana dia, debitkah atau di kredit, dan kita dapat melihat saldonya. Selanjutnya ada neraca saldo. Nah, neraca saldo adalah atau neraca suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar
beserta saldo akhirnya suatu periode akuntansi tertentu. Menurut buku Rudianto halaman 54 tahun 2009. Selanjutnya, neraca saldo selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini jurnal yang didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu sehingga terjadinya perubahan saldo dengan jumlah yang sebenarnya. Setelah melakukan jurnal penyesuaian, maka kita masukkan lagi ke neraca saldo penyesuaian. Nah, ini dilakukan untuk memperbarui data laporan keuangan agar sesuai dengan konsep akrual dan konsep perbandingan yang berlaku dalam akuntansi. Yang terakhir ada neraca lajur. Ini adalah selembar kertas yang berkolom-kolom dapat dipergunakan dalam pekerjaan akuntansi secara manual untuk membantu penggabungan pekerjaan pada akhir periode. Lanjut pada laporan keuangan. Laporan keuangan ini menyajikan terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, tujuannya untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi oleh siapapun. Ada jenis-jenis laporan keuangan menurut SAK EMKM yang wajib disusun oleh pelaku UMKM. Yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode, yaitu laporan ini menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporannya. Nah, yang kedua, laporan laba rugi selama periode. Laporan laba rugi menyediakan informasi kinerja keuangan entitas yang terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporannya. Yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan. Menurut SAK EMKM 2016, itu catatan atas laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa laporan laba rugi menyediakan informasi kinerja keuangan entitas yang terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporannya. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.